Pemirsa, pembangunan di Bali saat ini memang didasarkan pada konsep Trihita Karana. Hanya saja konsep ini belum maksimal direalisasikan. Pernyataan ini dilontarkan oleh anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Nyoman Damantra. Lebih lanjut, Nyoman Damantra menjelaskan pembangunan di Bali saat ini didasarkan pada Trihita Karana. Tapi kenyataannya tidak ada benang merahnya. Trihita Karana akhirnya hanya menjadi wacana yang tidak dibumikan dengan maksimal. Menurut Damantra, Trihita Karana sebagai konsep utama untuk menjaga keseimbangan di Bali sudah seharusnya dibumikan dengan memasukkannya ke dalam payung hukum, terutama dalam Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bali. Menurut Damantra, undang-undang itu sudah saatnya direvisi. Dengan langkah itu, menurutnya, Trihita Karana sebagai landasan pembangunan di Bali bisa dilaksanakan secara konsisten dan lebih konsekuen. Meskipun sekarang sudah diakui bahwa salah satu referensi dalam pembangunan itu adalah Trihita Karana ataupun pembangunan yang ada didasarkan atas referensi Trihita Karana, tapi pada kenyataannya tidak ada benang merahnya, ya kan? Bahwa Trihita Karana itu akhirnya hanya menjadi wacana, menjadi retorika semata, tidak pernah dibumikan. Nah, saatnya sekarang pemerintah daerah membumikan persoalan Trihita Karana itu melalui apa? Memasukkan ke dalam payung hukum tadi, memasukkan ke dalam kesepakatan tadi, agar betul-betul bisa dilaksanakan secara konsisten dan secara konsekuen. Nah, untuk itu saya rasa ke depan persoalan pemerataan itu yang saya katakan tadi, bahwa Trihita Karana itu adalah sesungguhnya merupakan salah satu referensi apabila kita ingin melakukan pembangunan di Bali yang berkeseimbangan. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan ini juga menekankan selain konsep Trihita Karana, berbagai aspek lainnya seperti sosial dan ekonomi yang benar-benar mampu mengakselerasi pembangunan di Bali juga harus mendapat perhatian dalam revisi Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bali. Keberadaan revisi Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bali. Saya harapkan nanti Undang-Undang Provinsi Bali yang notabene menjadi kesepakatan dasar, ya kan, pertama kali bergabungnya pemerintah daerah atau pertama bergabungnya Bali ke dalam negara kesatuan itu kan terjadi di Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bali. Harapan saya itu menjadi kesepakatan baru. Dengan cara apa? Ya, memasukkan hal-hal yang baik itu secara politik, secara ekonomi maupun secara budaya yang memang betul-betul bisa mengakselerasi pembangunan. Artinya pembangunan yang ada, ya kan, tidak bisa dilepaskan dengan persoalan itu. Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bali menjadi kesepakatan dasar bergabungnya Bali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gargita, Bali.